إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي وما يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Jamaah rahimakumullah, seraya membaca puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita menyelesaikan sholat zuhur berjamaah dan mendengarkan uraian hikmah kuliah sebelum sholat, namanya kultum, dari Pak Dr. Satori, Dekan Fakultas Teknik. Saya sangat mengapresiasi yang beliau sampaikan itu tentang the leveling of law of Islam. Jadi level keberagamaan dari mulai iman, Islam, ihsan, ikhlas, dan terakhir lahirlah disebut dengan muttaqin. Tema yang diberikan pada saya tentang hoak sebetulnya tidak terlalu menarik. Lebih baik kita bicara bulan Ramadan itu bukan hoak, tapi keberkahan Ramadan. Karena ada yang mengatakan di kalangan para ulama bahwa Ramadan itu sahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan barokah. Ini lebih menarik, sedangkan kajian tentang hoak itu lebih banyak kepada cerita di masa silam. Ada sebuah cerita anak-anak, orang yang selalu bikin hoak. Dia hidup di pinggir hutan di kampung yang sering sekali kampung itu datangan serigala. Kalau bahasa Arab nyebutnya azibu, serigala itu azibu. Orang pencipta hoak itu sangat senang membuat cerita itu atau membuat pernyataan hoak. Pada suatu saat lagi orang-orang yang tidur, yang sedang bekerja di sawah, ada yang kerja di dapur, ibu-ibu. Lantas dia berteriak sekuat tenaga, dia mengatakan adibu, adibu, adibu. Katanya ada serigala sampai ke kampung itu. Maka seluruh penghuni kampung itu datang. Ketika dikejar, di mana katanya serigalanya? Sudah lari katanya. Dia berbohong. Tetapi dia merasa bangga dengan apa yang lakukan, membuat orang sibuk, membuat orang panik. Dia bangga sekali, dia tersenyum. Setelah orang kembali ke kampung masing-masing, ke rumah masing-masing. Beberapa lama kemudian buat lagi pernyataan yang sama. Azibu, azibu, dengan suara yang lebih keras lagi. Masyarakat datang lagi. Ketika ditanya mana katanya serigalanya, mana? Barusan sudah lari ke hutan katanya. Maka masyarakat mengejarnya, ternyata tidak ada. Karena memang dia itu berbohong. Yang paling menarik, pas ketiga kalinya
betul-betul ada serigala. Serigala itu datang menghampiri dia dan dia menjerit, mengatakan azibu wailaka bihazibu, katanya. Serigala, benar ini mah benar, datang benar. Masyarakat sudah tidak percaya lagi. Apa yang terjadi? Maka akhirnya dia dimakan serigala. Itulah perilaku orang-orang yang selalu membuat hoax, ya, merugikan dirinya, merugikan orang lain. Maka dalam hadis Rasul mengatakan hoax ini bahasa Al-Quran dan hadis namanya al-kizbu dan al-kadzabu. Ada dua. Kalau al-kizbu kebohongan yang hanya merugikan orang lain, tapi kalau al-kadzabu itulah yang disebut hoax, profesi bagaimana merugikan orang lain dan merugikan dirinya. Bahasanya al-kadzab. Maka Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, ya, iyyakum wal kadziba fa innal kadziba, sesungguhnya kebohongan, hati-hati dengan hoak atau kebohongan, karena kadziba, kebohongan itu ya dulu menarik masyarakat il fujur, kepada perbuatan dosa, ya. Dan wa iyyakum minal fujur, kesananya kalau sudah berbuat dosa maka yahdi ilan nar, membawa orang kepada neraka. Itulah yang namanya hoax. Oleh itu di Unisba tidak perlu ada hoax, bikin capek karena semuanya pakai good governance dengan transparansi, kredibel, itu sudah biasa di lembaga kita itu. Oke, kita kembali ke pembahasan awal tentang keberkahan Ramadan. Yang pertama kali kita harus paham apa berkah itu. Ada beberapa kamus, ada beberapa tafsir, baik dalam Ibnu Katsir, Al-Muraghi, Al-Manar, misalnya Fathul Qadir, Al-Mahsunut Ta'wil, Imam Al-Qasimi, dia mengungkapkan di antara yang disebut dengan Al-Barokah atau Al-Barokah, ya, itu adalah An-Numa'u wa ziyadatu was-sa'adah. Yang namanya berkah ini adalah sesuatu yang berkembang, setelah berkembang az-ziyadah, nambah, tetapi akhirnya pada as-sa'adah, memberi kebahagiaan. Itulah berkah. Ada banyak orang jabatannya tinggi, uangnya banyak, tetapi tidak memberi kebahagiaan. Fa inna hadza laisa yuqallu bihil barakah walakin hadza la'nah. Jangan sekali-kali yang demikian disebut barokah, tapi itu lebih cenderung pada laknat. Tidak nyaman hidup itu, walaupun banyak uang tetapi tidak ada keberkahan. Jadi as-sa'adah, kuncinya keberkahan adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi apa yang memberikan kebahagiaan itulah barokah. Kalau dalam tafsir-tafsir lebih kental lagi, qina'u nafsi bil ibad, adalah kesenangan kamu, kegemaran kamu ada sebagai orang yang suka beribadah, fa inna hada barokah. Jadi lamun orang resep dina ibadah, itulah yang disebut dengan barokah. Bapak ayeuna salat berjamaah, nanti asar berjamaah lagi, kemudian maghrib berjamaah, isya berjamaah lagi, tarawih berjamaah lagi. Wuku'in nafsi bil ibadah lil abid bahwa barokah. Ya, kata mufassir, kalau orang merasa senang, tenang, nyaman
dalam ibadah kepada Allah, berarti orang itu sedang berada dalam keberkahan Allah. Ini luar biasa sekali. Ya, di bulan puasa ini bulan barokah. Salat berjamaah, ya, kemudian tarawih berjamaah gitu ya, walaupun capek, maksa. Tapi kita senang, malah kalau tidak tarawih merasa rugi loh. Kalau tarawih sendiri biasanya lebih susah. Ya, hoream gitu, tapi berjamaah enak gitu. Oleh itu maksa dengan sekuat tenaga. Pemaksaan untuk kebaikan itulah barokah. Itu satu. Yang kedua, kenapa bulan Ramadan, Syahrul Mubarakun disebut bulan barokah? Ada 5 alasan paling tidak. Yang pertama, unzila fihil Quran. Bulan Saum itu disebut bulan barokah, kenapa? Diturunkannya Al-Quran. Apa Quran barokah? Ada hadis banyak. Wa inna likulli harfin al-Quran barokah. Wa inna likulli kalimatin al-Quran barokah. Wa inna likulli ayatin bahwa barokah. Setiap kata dalam Al-Quran, setiap huruf Al-Quran penuh dengan barokah. Setiap kata adalah penuh dengan barokah. Dan setiap ayat beribu-ribu barokah. Dibuktikan dengan realitas. Al-Quran itu memberi makna, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sabila. Kata Allah dalam Quran, jangan dekati zina karena jalan hidup terjelek adalah zina. Al-Quran membingkai kehidupan kita. Walaupun kita nafsu ada, punya keinginan ada, peluang ada, tetapi karena ingat Al-Quran, alhamdulillah barokah. Masih tinggal di Unisba, terhormat, punya jabatan, ya, punya gaji tetap. Kalau orang enggak mengikuti Al-Quran, hilang berkah. Ada saja yang zina, ketangkap atau ketakutan orang, dikeluarkan dari Unisba. Enggak ada lagi masa depan, suram. Di dunia, di akhirat, di hadapan Allah akan diadili. Itulah. Oleh itu turun Al-Quran, barokah. Kenapa Quran ini must be guides for our community. Quran ini turun menjadi guidance untuk people, masyarakat atau komunitas. Kelompok-kelompok ini di-guide dengan Quran. Yang kedua, kenapa Ramadan disebut bulan barokah? Fihi Lailatul Qadar. Karena di bulan Ramadan itu ada satu malam namanya Lailatul Qadar. Saya diskusi dengan para ulama di waktu saya ke Mekah. Ada namanya organisasi ulama namanya Al-Ghaliyat. Zaliyat itu adalah para pendakwah Arab untuk ke Eropa, ya, keluar Arab. Saya diskusi, ada beberapa saya mengatakan, kenapa sih bulan Ramadan itu bulan barokah? Karena ada Lailatul Qadar katanya. Dan tidak ada di bulan lain pun Lailatul Qadar itu hanya ada. Mawajada fihi illa fi Ramadan. Tidak dapat Lailatul Qadar kecuali bulan Ramadan. Dan itu hanya sepintas saja, semalam saja. Tidak tiap malam. Dan tidak ada yang tahu, Rasul saja tidak tahu. Sehingga ada 3 sahabat tanya, kapan Lailatul Qadar? Kata Rasul, bisa jadi 10 hari pertama Ramadan. Ribu tuh orang, Lailatul Qadar itu 10 hari awal Ramadan. Kayak nase eta tinya hawan di mana? Wah, kayak orang mereka langsung ke Rasul. Datang lagi sahabat yang kedua, kapan Lailatul Qadar itu? Kata Rasul bisa jadi hari kedua 10 sampai 20 Ramadan. Wah, ngebohong sih itu. Nu bener mah iya yo. Datang lagi orang mengatakan, penasaran. Ternyata Rasul menjawab bisa jadi pada 10 hari terakhir. Pas ketemu tiga-tiganya kok aneh. Masa Rasul memberikan
Itu ya, nggak benar katanya. Udah kita bareng saja ke Rasul. Pas datang ke Rasul bareng-bareng, ya kata Rasul faztahiduhum innal awwala ilantaha. Oleh itu bersungguh-sungguhlah dari awal sampai akhir. Jadi tidak ada yang tahu. Kalau ada orang yang menyebut Lailatul Qadar itu dari mana dalilnya? Nggak ada. Ya, kalau nuzul Quran wajar karena ada tanggal, ada waktu. Oke lah, ada Lailatul Qadar khairun min alfis syahrin, lebih bagus ketimbang 1000 bulan. 1000 bulan dibagi 12 dalam per tahun 85 tahun. Jadi kalau kita sedekah pada malam itu sama dengan sedekah 85 tahun. Kalau kita sholat jatuh pada malam itu sama dengan sedekah sholat 80. Oh, berkah banget. Yang ketiga, Lailatul Qadar yang pentingnya saja sampaikan mustajabatu doa, dijabahnya doa. Karena bulan Ramadan itu kata Rasul, idza salaka ibadi inni fa inni qaribul jabadawati daida saibun wa yuminu bilal. Kalau bulan puasa itu aku dekat dengan manusia dan aku ijabah seluruh doa hambanya. Ini ada 6 hari lagi. Berharap mudah-mudahan Lailatul Qadar jatuh pada malam terakhir ini dan kita ada di situ dan kita berdoa di situ. Allah akan dijabah. Barokah. Tidak ada bulan yang lain. Yang keempat, apalagi sih? Ya, kata Rasul, yazdadu fi rizqul mu'minin. Ditambahnya rezeki orang mukmin itu bulan puasa. Bulan Syawal enggak pernah ada THR, Pak. Yang ada hanya bulan Ramadan. Padahal tiap bulan dikasih THR juga seneng. Tapi enggak ada. Karena Allah siapkan hanya untuk Ramadan. Berkah. Dan yang terakhir, kenapa sih bulan Ramadan disebut barokah? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mudahkan segala urusan hidup di bulan Ramadan. Ringankan bebannya, selesai masalah. Itulah yang Allah berikan. Oleh karena itu sahabat dan Rasulullah SAW selalu bergelimang dan terus mengisi amal di bulan Ramadan. Bapak dan hadirin sekalian, itu saja dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Karena waktu juga yang memisahkan kita ya. Sekian, terima kasih. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan yang terakhir mudah-mudahan kita dijauhkan dari corona. Allahumma inna na'udzubika minal baros wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, jauhkan kami dari penyakit kusta, dari penyakit lepra, dari penyakit stres seperti orang gila, dan dari penyakit corona yang membahana. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.